Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Sylvia T. Kali ini saya mau ngebahas tentang rap culture. Mungkin ini istilah yang masih asing buat kita, buat saya juga masih kedengarannya masih agak asing gitu ya. Apa sih itu rap culture? Jadi rap culture itu adalah satu budaya yang mengabaikan korban-korban kekerasan seksual, terutama perkosaan, dan bersimpati, sebaliknya malah bersimpati kepada pelaku atau perilaku kekerasan seksual. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh tentang rap culture. Jadi saya mau memperlihatkan satu artikel kepada teman-teman. Nah, ini artikelnya teman-teman. Artikelnya saya ambil dari magazine Christianity Today. Ini diposting baru-baru aja sih, baru beberapa bulan yang lalu ya. Ini baru tanggal pokoknya Februari 2021. Oh, ini dia. 17 Februari 2021. Jadi beritanya masih hangat ya. Nah, artikel ini berjudul Don't Diminish Raffi Zakaria's Abuse with We Are All Sinners. Ya, artinya diminish artinya kayak meminimalisasi atau meminimalkan, atau mungkin kalau dalam bahasanya saya ini kan ya sederhanakan kayak jangan mentolerir kekerasan yang dilakukan oleh Raffi Zakarias, kita singkat aja jadi RZ ya, dengan perkataan we are all sinner. Nah, kita baca dulu deh kira-kira apa sih isinya artikel ini. Jadi artikel ini tuh dia ngebahas tentang ini ya, abuse ya, sexual abuse yang dilakukan oleh RZ. Nah, RZ ini ternyata adalah seorang apologet ya. Dia apologet internasional sampai punya lembaga misi internasional namanya RZIM itu. Raffi Zakarias International Ministry, yang dari dana-dana ministrinya itu kemudian RZ ini membantu para perempuan muda gitu untuk mengangkat mereka dari kemiskinan itu dengan cara memberikan mereka pekerjaan sebagai terapis ya, sebagai terapis atau sebagai ya, tukang pijit lah. Dia membuka panti-panti pijit gitu. Di sini sih dibilang panti pijitnya itu ada di sampai ini di US dan di Asia. Kalau nggak salah sih ada di Malaysia dan di Thailand gitu ya, kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, dia mempekerjakan itu lebih dari 200 terapis ya. 200 terapis. Nah, sebenarnya 2 tahun yang lalu itu si RZ ini udah pernah sempat menghadapi gugatan pelecehan seksual dari salah satu perempuan terapisnya. Cuman karena waktu itu kan jadi karena Raffi Zakarias ini dianggap sebagai hamba Tuhan besar gitu kan. Satu tokoh apologet yang
luar biasa gitu. Jadi waktu itu pandangan komunitas kekristenan itu malah balik ke membuli si korban ya, si korban yang menggugat dengan mengatakan bahwa dengan menuduh bahwa si korban itu pastilah gitu si perempuan ini tuh dipakai sama iblis, sebenarnya dipakai oleh iblis untuk mengganggu atau untuk menjegal lah gitu kan pelayanannya Raffi RZ ini. Nah, akhirnya ya karena banyaknya tekanan dari masyarakat yang mengatakan bahwa nggak mungkin si RZ ini kayak gitu nggak mungkin lah. Akhirnya hakimnya memutuskan untuk tidak meneruskan investigasi gitu, tidak meneruskan investigasi dan menyatakan bahwa RZ ini tidak bersalah. Nah, si korban yang mengadukan kemudian mendapatkan cercaan dan bulian yang luar biasa ya, sampai akhirnya mereka harus kalau nggak salah sampai mereka harus pindah rumah gitu, pindah tempat lah, pergi kemana untuk menghindari bulian-bulian itu gitu, karena dipikir mereka tuh sengaja melakukannya untuk menjatuhkan si RZ gitu. Bahkan ada yang mengatakan sampai ini pekerjaan iblis lah gitu, untuk menghancurkan pelayanannya si RZ ini. Nah, tetapi gitu kemudian ya kita balik ke screen. Tetapi kemudian setelah Pak RZ ini meninggal dunia di bulan Mei tahun 2020 ya, dia meninggal setelah dia kena penyakit kanker. Dia meninggal di usia 74 tahun. Nah, kemudian banyak setelah dia meninggal, akhirnya si korban-korbannya itu mulai berani untuk speak up, untuk bicara gitu kan. Ya memang selama ini tuh mereka nggak berani ngomong itu karena si Pak RZ ini ngasih rumah, menyekolahkan mereka, terus ngasih uang bulanan gitu ya. Terus nah ini salah satu perempuan ya itu mengatakan gini gitu, jadi bahkan Pak RZ ini ngajak berdoa dulu loh gitu loh, sebelum melakukan pelecehan itu dia ngajak berdoa gitu. Dia bilang isinya ya kamu harus bersyukur sama Tuhan, kamu dapat kesempatan untuk melayani saya, dengan melayani saya tuh kamu tuh dapat upah yang besar di surga. Nah ini benar-benar ini pembodohan ya, ini untuk spiritual abuse gitu ya, pembodohan gitu kan. Nah kemudian setelah Pak RZ ini meninggal, akhirnya dari handphonenya itu diketemukan banyak foto-foto perempuan telanjang, banyak foto-foto isinya tidak senonoh lah, dan akhirnya dari bukti-bukti tersebut ya itu udah nggak bisa mengelak lagi gitu. Akhirnya dari RZIM juga, dari ministrinya juga akhirnya mengakui bahwa perilaku apa yang dilakukan Pak RZ ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, saya bukan mau ngebahas tentang apa yang dilakukan oleh RZ-nya sebenarnya, tapi saya tertarik dengan judul artikel ini. Kenapa ada himbauan untuk jangan mentolerir abuse yang dilakukan oleh RZ gitu, dengan perkataan we are all sinner gitu, kita semua juga berdosa kok gitu loh, ngapain sih kamu
ngomong-ngomongin kesalahan orang gitu, orangnya juga udah mati juga gitu, ngapain juga diomong-omongin gitu, mau mau dihujat-hujat juga orangnya juga nggak bisa dengar lagi, orang dia udah meninggal gitu kan. Nah, saya tertarik, saya coba menyelidiki apa sih sebenarnya yang kemudian ada akhirnya judul ini gitu. Nah, hasil penelusuran saya gitu, ternyata terbongkarnya perilaku asusila ini atau perilaku kekerasan seksual yang dilakukan RZ ini ternyata membawa banyak pertanyaan gitu kan, banyak pertanyaan. Justru pertanyaan yang banyak muncul itu justru adalah apakah RZ ini masuk surga atau masuk neraka gitu kan. Nah, akhirnya saya melihat ada banyak teolog yang melakukan diskusi-diskusi gitu. Saya lihat sih kebanyakan sih dari Calvinis ya, dari kayaknya sih dari Calvin dan Reform ya gitu. Jadi yang mereka yang meyakini satu kali selamat tetap selamat selama-lamanya gitu, apapun yang dilakukan, dosa apapun itu tidak akan bisa melunturkan keselamatan gitu kan. Dan hasilnya adalah kesimpulannya mereka itu adalah bahwa RZ ini akan tetap masuk surga gitu, karena sekali selamat tetap selamat. Nah, sebenarnya nggak cuman kalau sampai di situ aja ya udahlah gitu, sebenarnya nggak terlalu annoying gitu, cuman ya sebenarnya sangat disayangkan sebenarnya kenapa reaksi yang dilakukan itu justru malah diskusi-diskusi yang dilakukan gitu, pemikiran-pemikiran itu malah jadi mempertanyakan ini orang ini masuk neraka atau masuk surga. Kenapa yang dipertanyakan itu, yang dipikirin itu malah RZ-nya gitu. Kenapa yang dipikirin itu bukan si korban-korbannya yang 200 orang itu, yang sebenarnya kita harus menyatakan simpati kepada mereka, dan sebenarnya kita harus mempertanyakan nasibnya mereka sebenarnya gitu kan. Tapi ya kalau menurut saya sih ini sebenarnya agak-agak mabok agama ya. Kalau peristiwa seperti ini justru disikapinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu, dengan diskusi-diskusi yang seperti itu tuh mabok agama banget gitu. Nah, nggak sampai di situ gitu. Saya melihat pada akhirnya gitu, setiap ada hujatan terhadap perilaku kekerasan seksual yang dilakukan RZ itu akhirnya dibalas dengan empati gitu, atau dibalas dengan orang yang menyatakan. Jadi gini, ketika ada komentar yang menyatakan empati terhadap korban, itu malah jadinya dibully gitu, dibully. Saya lihat ada satu orang, ketika ada satu komen yang menyatakan simpati kepada korbannya RZ, malah itu dibalas dengan mungkin ada 5, 6 atau 10 komen yang membela RZ gitu, dengan mengatakan bahwa we are all sinner gitu kan, kita semua berdosa dan nggak baiklah kamu menghujat atau ngomongin dosanya orang lain gitu. Kita semua berdosa kok gitu kan, Tuhan bilang kita nggak boleh menghakimi sesama kita. Kenapa ini, apalagi orangnya udah mati, kenapa dosanya harus diomongin, kenapa juga harus dihujat gitu kan. Sedangkan katanya begini, pembelaannya tuh seperti ini, katanya Daud aja juga memperkosa Batseba, toh Daud juga diampuni gitu kan, Tuhan juga pasti mengampuni RZ ini gitu. Nah, saya lihat ada pembelaan seperti itu, malah yang ada malah ketika orang mencoba memberikan empati kepada korban, yang ada malah orang yang berempati kepada korban itu malah dihujat gitu, malah dibully oleh
orang-orang yang berempati kepada RZ. Itu saya lihat akhirnya ketika kita lihat di sosmed itu kayaknya lebih banyak orang-orang yang berempati kepada RZ ketimbang berempati kepada korban. Karena apa? Setiap kali ada orang berempati kepada korban, langsung dikecam gitu, langsung dikecam. Akhirnya kalau saya lihat ya itu mah kayaknya bisa 9-1 gitu kan, gitu. Ya ini sangat disayangkan sekali gitu kan, gitu. Kenapa ungkapan-ungkapan kekecewaan, ungkapan-ungkapan yang justru membela korban ini malah kenapa harus balik dikecam. Nah itu yang saya lihat ini justru ini apa ya? Ini membuktikan bahwa rap culture itu benar-benar ada ya, betul-betul ada. Makanya saya setuju banget nih dengan artikel himbauan ini yang mengatakan don't diminish RZ abuse gitu. Jangan mentolerir apa yang dilakukan RZ ini dengan perkataan-perkataan we are all sinner seperti itu. Itu karena satu itu akan membuat masyarakat menjadi menggampangkan perilaku perkosaan atau pelecehan seksual karena ya udah gitu toh pelakunya juga masuk surga toh orang melakukan juga tetap masuk surga gitu kan. Nah itu efek terhadap etika moralnya itu seperti apa gitu kan. Nah kemudian efek secara etika care-nya juga seperti apa gitu. Bayangkan perasaan si perempuan-perempuan korban itu ketika melihat gitu kan komen-komen yang seperti itu gitu. Mengapa komen-komen yang memberikan simpati kepada korban justru dikecam, justru malah lebih banyak komentar-komentar yang memberikan simpati, memberikan empati, mentolerir apa yang dilakukan oleh RZ ini. Itu. Nah itu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya setiap kali apa yang kita lakukan itu kita jangan hanya berdasarkan ethic of right aja, gitu ya. Ethic of right itu kan etika kebenaran dan kebenaran itu memang setiap orang itu punya kebenaran yang berbeda gitu. Setiap agama mungkin kebenarannya beda-beda gitu kan. Kayak misalnya menurut orang Islam atau orang kafir kan sekali selamat tetap selamat gitu. Tapi ya itu hak Anda untuk beriman, itu haknya Anda untuk berkebenaran. Tapi tolong ini jangan mengganggu perasaan orang lain atau jangan juga mengganggu moral di dalam masyarakat gitu kan. Saya rasa selain ethic of right, kita semua juga harus mempertimbangkan adanya ethic of care, mempertimbangkan adanya moral etik gitu kan. Ethic of care itu ya bagaimana dengan perasaan perempuan-perempuan korban itu gitu dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu gitu kan, pembelaan kepada RZ ini gitu. Kemudian ya bagaimana secara moral etik juga gitu, apa dampaknya ketika pelaku perkosaan kita apa ya bahwa pernyataan bahwa pelaku perkosaan tetap bakalan masuk surga dan bahkan tetap menerima mahkota dari apa yang jasa-jasanya itu, yaitu tuh yaitu mengganggu moral etik sih sebenarnya, mengganggu moral etik. Saya pribadi sebagai perempuan saya merasa insecure dengan rape culture seperti ini gitu karena ya rape itu atau pelecehan seksual itu bisa terjadi pada setiap perempuan ya. Dan sebenarnya sih kepada laki-laki pun bisa. Zaman sekarang ini kan banyak juga pelecehan seksual terhadap laki-laki ya. Jadi saya pikir mari kita katakan tidak kepada rape culture.
Itu aja sih kalau menurut saya. Karena kalau saya pribadi sih saya merasa insecure ya dan agak-agak annoying gitu. Itu kalau saya sih, tapi saya nggak tahu kalau saudara gimana. Ya silahkan saudara juga boleh komentar. Kalau saya sih stop cape culture. Oke, makasih.